Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur, rasa gembira, bahagia tiada tara seharusnya senantiasa memuncah di dalam dada kita. Tatkala kita bangun pagi hari, kita dapati bahwa kita masih bisa bernafas. Jalan kita ke dapur dan masih ada makanan dan minuman. Sungguh itu satu nikmat yang tiada tara. Maka seluruh kenikmatan itu seharusnya semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bangun pada hari Jumat. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, sebaik-baik hari di antara 7 hari yang Allah ciptakan. Khusus hari ini ada sunnah-sunnahnya yang tidak secara khusus diberikan di hari-hari yang lain. Dan bagi mereka yang kemudian memanfaatkan kekhususan ini, sunnah-sunnah yang ada di hari Jumat ini, maka ketahuilah bahwa itu merupakan pertanda dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanda dari rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan perilaku, kebiasaan, performance atau pakaian yang memang dikhususkan untuk hari-hari Jumat ini. Tidak hanya itu, menambah dengan amalan-amalan sunnah khusus yang mungkin tidak kita laksanakan di hari lain selain hari Jumat ini. Apakah itu membaca suratul Kahfi atau surat-surat yang lain yang dianjurkan. Kita khususkan hari bacaan-bacaan itu, zikir-zikir itu, penampilan kita ini, wewangian kita ini hanya untuk hari Jumat. Luar biasa. Kalau itu sudah kita lakukan hari ini, sekali lagi tentunya hal itu menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sekali lagi itu menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza jtunibatil kabair. Antara sholat 5 waktu, di antara sholat Jumat 1 dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahunna, maka dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jtunibatil kabair, pada saat kita benar-benar menjauhi dosa-dosa besar. Luar biasa. Hari ini kita ada di hari itu, hari yang mulia ini. Maka bersama ini khatib mewasiatkan untuk diri sendiri khususnya dan kepada kita semuanya agar marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin intens, semakin bersungguh-sungguh melaksanakan semua perintah Allah, dan semakin intens, semakin bersungguh-sungguh untuk menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap Jumat setidaknya kita itu selalu dihimbau untuk selalu meningkatkan takwa dan takwa. Tingkatkan terus. Kenapa demikian? Hadirin rahimakumullah. Saya rasa kita semua sudah tahu jawabannya kenapa, akan tapi mungkin momen kali ini akan kita gunakan untuk mericas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa dalam Al-Qur'an dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bayangkan, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang memberikan kategori paling mulia? Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan alam semesta ini.
Sehingga apabila mereka ini sudah diberikan predikat takwa, diberikan predikat mulia, maka itu predikat yang luar biasa. Karena yang memberikan predikat bukan sembarangan, bukan sekedar ketua RT, ketua RW, atau bahkan mungkin presiden, tidak. Tetapi yang memberikan predikat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh predikat yang luar biasa. Karenanya meningkatkan ketakwaan ini tentu menjadi prioritas dalam program kehidupan kita sehari-hari. Mengingat mau tidak mau kita akan menuju satu titik, yaitu kematian. Kita akan menuju satu titik. Setelah sampai di titik itu, kematian itu, maka kita akan masuk ke dunia lain. Maksudnya adalah di alam barzakh. Kemudian kita akan memasuki alam berikutnya, yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Kemudian kita dihisab dan baru kan ditentukan mana tempat Anda sebaiknya, apakah akan masuk di surga atau di neraka. Itu sudah sebuah kepastian, dan ini bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kenapa kita harus selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingatlah, banyak bertebaran dalam Al-Quran keutamaan mereka-mereka yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, misalnya. Bagi mereka yang punya banyak masalah, kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ittaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Bagi mereka yang sedang belajar misalnya. Jadi keutamaan orang bertakwa ini luar biasa untuk seluruh dimensi. Dan tentu yang paling pasti adalah ayat yang kami bacakan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan beriman, Islam. Jangan sampai kita mati kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai terlambat. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian betapa penting ketakwaan ini bagi orang-orang yang beriman. Persoalannya sekarang adalah bahwa dalam hidup kita sehari-hari, kita itu senantiasa banyak mendapatkan berbagai ujian. Sementara takwa itu selalu ditarik-tarik oleh, ada yang faktor internal kita ya sebetulnya, atau ada faktor eksternal kita. Yang seringkali kalau kita mau bertakwa, kita ingin memperbaiki iman kita, ada faktor luar yang buat kita tertarik-tarik dan akhirnya jatuh kembali. Atau bahkan faktor-faktor internal kita. Menukil kitab Ruhud Da'i dari Abdullah Nasir Ulwan, beliau memberikan tips, setidaknya ada 5 hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjaga atau bahkan meningkatkan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya membayangkan ketika kita membuat roadmap karir kita buat perencanaan sedemikian rupa, atau mungkin membuat roadmap pendapatan perusahaan kita juga membuat perencanaan sedemikian rupa, target, program, evaluasi, ya kan, diawasi, sampai kemudian kedisiplinannya semua, bagaimana supaya itu terjaga. Itu kita bersungguh-sungguh melakukannya. Semua kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan itu hampir jarang dilakukan bagi mereka yang beriman itu, untuk men-set up bagaimana supaya ketakwaan kita itu terus meningkat, tumbuh dan terus tumbuh. Sebagaimana tadi ketika kita membuat set up perusahaan kita, keuangan kita, dan seterusnya. Dalam konteks inilah saya memahami apa yang disampaikan oleh Abdullah Nasir Ulwan. Beliau memberikan tips agar seseorang itu terus meningkatkan level keimanan atau level ketakwaannya. Yang pertama, beliau memberikan istilah muahadah. Lakukan muahadah, berjanji. Dalam agama kita muahadah itu sudah kita lakukan sejak kita bersyahadat. Tatkala kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat yang sama sesungguhnya apa yang kita lakukan itu sesungguhnya sedang berjanji, salah satu makna, atau bermakna bersumpah, atau bermakna berikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, itu bentuk janji kita. Maka kita berupaya untuk menepati janji kita bahwasanya la ilaha illallah, saya tidak akan menyembah, saya tidak akan melakukan peribadatan kecuali hanya kepada untuk Allah Subhanahu semata, tidak yang lain. Dan saya juga berjanji bahwa yang akan saya jadikan suri teladan hanya Nabi Muhammad SAW, tidak yang lain, tidak artis, tidak tokoh yang saat ini ada. Yang kita jadikan model adalah Rasulullah SAW. Itu janji kita. Pengejawantahannya bagaimana? Pengejawantahannya adalah bagaimana Allah telah menurunkan aturannya ini, kemudian diberikan contoh penerapannya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita ikuti kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah-sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW semaksimal mungkin. Nah, untuk memahami itu semua tentu membutuhkan ilmu, dan karenanya tentu kita dalam hal mencari ilmu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita abaikan. Karena keimanan, ketakwaan kita itu akan terus naik dan tumbuh, tentu diiringi dengan pengetahuan yang cukup supaya kita bisa melaksanakannya dengan baik. Berangkat dari syahadat inilah, saudara-saudara sekalian, akhirnya setiap amal kita, sepanjang itu kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semua bernilai ibadah. Bedanya yang bernilai dengan ibadah dan tidak, kalau beribadah tentu dinilai sebagai amal baik yang akan menjadi pemberat timbangan kita, timbangan kebaikan kita kala di akhirat. Sementara kalau tidak bernilai ibadah, kelihatannya infaknya banyak, sholatnya cental-centil, tetapi semua tidak bernilai, karena ketika itu dia lakukan tidak lain hanya sekedar mendapatkan ridho manusia, hanya pengen dipuji atasan. Kalau anak muda mungkin hanya pengen dipuji calon mertua, barangkali begitu. Maka semuanya tidak bernilai. Berangkat dari syahadat inilah yang menjadi kata kunci seluruh amal perbuatan kita menjadi bernilai ibadah. Mereka yang sedang belajar di kampus, di sekolah, ketika itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilainya menjadi ibadah. Bapak-bapak yang bekerja di kantor, entah itu mereka yang posisi atas atau tinggi ataupun posisi bawah, sepanjang itu niatnya karena menjalankan perintah Allah, bernilai ibadah. Jadi muahadah ini, janji kita ini mendasari kita untuk kemudian dalam seluruh aktivitas kita bernilai ibadah, dan itulah kemudian naiklah takwa, iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muahadah. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Abdul Nasir Ulwan memberikan istilah muraqabah, artinya pengawasan. Kalau kita di perusahaan, di organisasi, setelah menetapkan tujuan, tentu diorganisir, dibuat aturan-aturan. Untuk menerapkannya dilakukan perlu pengawasan, sampai SOP macam-macam, yang intinya ada dalam rangka supaya seluruh perencanaannya terlaksana dengan baik. Muraqabah ini adalah bagaimana kita menghadirkan keyakinan kita ini bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap amaliyah kita. Dalam setiap amaliyah kita, dimanapun, kapanpun, sendiri atau bersama-sama. Dia yang selalu hadirkan adalah Allah senantiasa melihat, sehingga seluruh aktivitasnya terkontrol. Kalau ada tarikan-tarikan dari luar, faktor-faktor luar yang mengajak dia untuk tidak taat, dia yakin betul bahwa Allah itu mengawasinya, maka dia nggak jadi untuk melakukannya itu. Atau sebaliknya mungkin dari faktor-faktor internalnya, malas, hasad, macam-macam itu penyakit-penyakit hati yang buat dia kemudian bisa menghancurkan amal-amalnya,
dia kembali bahwa Allah melihatnya, mengawasinya, maka tidaklah jadi kemudian ia melakukan itu. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Alam ya'lam annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu tahu apa yang kamu sembunyikan atau yang kamu tampakkan? Wa annallaha 'allamul ghuyub, dan sesungguhnya Allah itu mengetahui hal-hal yang gaib. Kita nggak lihat tapi Allah tahu. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Dan Allah itu lebih dekat bahkan dari urat nadi kita. Yang artinya kita tidak akan mungkin bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, saudara-saudara hadirin sekalian, adalah perasaan muraqabatullah ini biasanya kita ini lemah. Itu yang kemudian kita berani melakukan hal-hal yang sesungguhnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita merasa tidak ada diawasi. Cobalah kita perhatikan. Seumpama setiap orang itu kemudian memiliki hal yang sama, perasaan yang sama tentang masalah muraqabah ini. Kita perhatikan sekeliling kita. Di perempatan jalan, pas di merah kuning hijau lampu itu, kalau tidak ada polisi, nggak peduli mau merah mau hijau, ya kan? Itu perilaku kita. Padahal kalau sesungguhnya perasaan keyakinan kita terhadap muraqabatullah ini kuat, tidak mungkin kita akan lakukan hal itu. Itu membahayakan, itu mengganggu kepentingan orang lain, dan seterusnya. Tapi rupanya tunggu diawasi oleh polisi baru kita mau patuh. Ini persoalannya. Dalam konteks upaya kita untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita, maka hadirnya kekuatan muraqabatullah ini, keyakinan kita atas muraqabatullah ini akan terus menjaga kita supaya on the track dengan rencana-rencana yang kita buat. Yang ketiga, Abdul Nasir Alwan menyampaikan dengan memberikan istilah muhasabah. Saya rasa kita semua sudah familiar dengan makna muhasabah ini. Menghitung-hitung, evaluasi, sudah sampai mana capaian kita ini, bagaimana bacaan Al-Quran kita, bagaimana puasa kita, bagaimana sholat kita, dan seluruh amaliyah kita evaluasi. Sudah seperti apa? Rencananya kemarin untuk meningkatkan ketakwaan saya mentarget 1 hari 1 juz. Apakah sudah mencapai itu? Mirip dengan ketika kita mau meningkatkan omset perusahaan, sudah sampai mana capaian pendapatan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Hasib anfusakum qabla yuhasib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang sudah kamu lakukan untuk kepentingan masa depan. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan itu, sehingga setiap perencanaan yang kita lakukan, janji yang sudah kita lakukan dengan kemudian dipenuhi dengan rasa muraqabatullah, kita melakukan evaluasi capaian-capaian yang kita lakukan. Sudah sampai mana kira-kira keimanan ketakwaan kita? Sistem yang ada dalam agama kita luar biasa. Dengan seluruh model peribadatannya, sholat, zakat, puasa, itu semua adalah mekanisme yang menjaga keimanan umat Islam itu sesungguhnya. Cuman tidak pada tempatnya saat ini kita membahas bab itu. Yang keempat, setelah muhasabah adalah muaqabah. Mendisiplinkan diri. Apabila dievaluasi, hasil evaluasi ada yang kurang pas, tidak sesuai dengan rencana, maka apa konsekuensinya? Pemasaran harus semakin digiatkan, cari supplier yang lebih murah. Itu konteks perusahaan. Tapi konteks meningkatkan keimanan ketakwaan kita ini, sholat 5 waktu tepat waktu lah, seringkali telat. Apa yang harus kita lakukan? Apa konsekuensinya? Kita buat konsekuensi diri. Kalau capaian kita, tilawah kita nggak bisa 1 juz per hari, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan menggantinya besok. Jadi besok menjadi 2 juz. Contoh-contoh muaqabah. Jadi dengan demikian kita berupaya agar rencana awal terus kita kawal.
kita evaluasi, apabila nggak tepat, kita lakukan konsekuensinya. Yang terakhir, yang kelima adalah disebut dengan mujahadah. Bahwa seluruh rangkaian tadi tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan kesungguhan. Harus sungguh-sungguh sejak dari awal. Waman jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka aku akan menunjuki jalan-jalan mereka. Maka hadirin rahimakumullah, sesungguhnya konsep ini pada awalnya adalah bukan hal yang baru bagi kita. Namun ketika itu kita bawa dalam konteks peningkatan iman dan takwa kita, itu menjadi sesuatu hal yang seolah baru, karena tidak jarang sekali orang yang buat perencanaan-perencanaan semacam ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita untuk upaya kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.